Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 dengan saya Niputu Lydia Maharani, Niputu Sastriani, dan Nikomang Pinasti Trio Paliani Kori. Di sini kami akan membahas mengenai materi pola kegiatan perekonomian. Di mana sebelumnya sistem ekonomi itu dapat kita bedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ekonomi pasar, perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasaran. Yang kedua, ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi perencanaan pusat, yaitu sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sekarang, di sini saya akan memberitahu kalian mengenai subpokok pembahasan apa saja yang akan kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, uang, perdagangan, dan spesialisasi. Yang kedua, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sirkulasi aliran pendapat. Dan yang keempat, mekanisme pasar. Yang pertama, kami akan membahas mengenai uang, perdagangan, dan spesialisasi. Sejak Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang mengalami perubahan corak kegiatan ekonomi yang sangat nyata. Dengan ini, terdapat unit-unit produksi yang telah sanggup mengembangkan teknik produksi modern sehingga mereka dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah sangat banyak. Melalui kegiatan perdagangan yang pertama efisien, selanjutnya menimbulkan pula perkembangan spesialisasi dalam kegiatan memproduksi. Pertama pentingnya, peran perdagangan dan spesialisasi kegiatan memproduksi merupakan ciri penting dari suatu perekonomian modern. Adapun perekonomian berdasarkan kemajuan terdapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, produksi dan perdagangan perekonomian subsisten dan pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Produksi dan perdagangan perekonomian subsisten akan kami bahas. Yang pertama, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, perdagangan barter, dan pola perdagangan perekonomian subsisten. Sedangkan dalam pola kegiatan ekonomi dan perekonomian uang, akan kami bahas mengenai ciri-ciri perekonomian uang dan peranan spesialisasi dalam mengembangkan perdagangan. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Yang pertama, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam perekonomian yang masih primitif, yang lebih lanjut dikenal sebagai perekonomian subsisten, di mana unit produksi terutama dari keluarga petani tradisional yang di mana masih menggunakan cara dan alat bercocok tanam yang masih sederhana, dan tingkat produktivitas kegiatan mereka relatif rendah dan tingkat produksi hanya cukup untuk kehidupan yang sederhana. Jarang sekali terdapat surplus atau kelebihan produksi yang dapat diperjualkan atau dijual ke pasaran. Kegiatan menghasilkan barang-barang industri sangatlah terbatas sekali. Yang kedua, perdagangan barter. Perdagangan barter yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Dalam perdagangan barter harus terdapat 2 keinginan yang saling bersesuaian yang dinamakan kesesuaian ganda dari keinginan. Yang ketiga, pola perdagangan perekonomian sistem. Perdagangan barter tidak
banyak lagi digunakan. Uang telah digunakan sebagai alat perantara dalam tukar menukar. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan lancar. Kesesuaian ganda dari keinginan bukan lagi syarat yang perlu untuk mewujudkan perdagangan. Selanjutnya, pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Adapun ciri-ciri dari perekonomian uang, yang pertama, perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan. Di sini yang dimaksud itu bukan barter. Kedua, peranan uang menjadi sangat penting. Ketiga, terdapat spesialisasi dalam berproduksi. Spesialisasi dan perdagangan. Nah, dengan adanya uang sebagai alat untuk tukar-menukar akan melancarkan perdagangan, di mana perdagangan yang pertama lancar akan memberikan ajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Berikut akan saya berikan contoh gambar mengenai spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang. Nah, apakah ada keuntungan dari spesialisasi? Tentu ada, di mana keuntungan dari spesialisasi yang pertama dapat mempertinggi efisiensi pengguna faktor produksi, yang kedua dapat mempertinggi efisiensi memproduksi, yang ketiga mendorong perkembangan teknologi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, di mana dimulai dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Yang kedua, perusahaan, organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat kita bedakan menjadi 3 golongan, yaitu industri primer, sekunder, dan tersier. Industri primer adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitasi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Di mana contoh dari industri ini adalah pertambangan, perikanan, dan pertanian. Industri sekunder itu meliputi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri, seperti sepatu, baju, mobil, buku, dan lainnya. Nah, sedangkan industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa, yaitu seperti salon. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, mengembangkan prasarana ekonomi, dan mengembangkan prasarana sosial. Subpokok pembahasan selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan. Menurut ahli-ahli ekonomi, biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Dari diagram diberikan gambaran mengenai aliran-aliran terkait faktor-faktor produksi, pendapatan, barang dan jasa, serta pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Nah, berikut akan saya berikan contoh gambar mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi. Nah, dilihat dari gambar, dalam sirkulasi aliran pendapatan ini terdapat 2 sektor ekonomi. Diasumsikan bahwa pemerintah diabaikan dan juga kegiatan ekspor impor diabaikan. Dalam diagram tersebut, perekonomian dibedakan dalam 2 sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Adapun jenis-jenis aliran yang wujud, di mana itu adalah aliran barang dan aliran uang. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Terdapat pasar barang dan pasar faktor, di mana pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan sebuah interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan.
Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan. Nah, dalam menghasilkan barang-barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Adapun interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini contoh gambarnya. Interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di pasar barang akan memberikan petunjuk pada suatu perekonomian tentang jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi dan jumlah produksi dari masing-masing barang serta jasa yang perlu diproduksi tersebut. Ini ditunjukkan pada bagian atas diagram. Aliran 1 menggambarkan penawaran berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor perusahaan, sedangkan aliran 2 menggambarkan permintaan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Interaksi tersebut akan menentukan jenis-jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, tingkat harga dari masing-masing barang tersebut, dan tingkat produksi masing-masing barang tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pasar. Pengertian dari mekanisme pasar ialah mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Nah, adapun kebaikan atau keunggulan mekanisme pasar, yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang tepat. Yang kedua, pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Dan yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di samping ada kebaikannya, ada pula beberapa kelemahan mekanisme pasar. Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Dan yang terakhir, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Sekian penyampaian pembahasan materi mengenai pola kegiatan perekonomian, dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video ini. Saya tutup. Parama Santi. Om Santi 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 Om.